Aku masih ingat dengan sangat jelas malam itu. Malam ketika suara langkah kaki terdengar dari dalam kamar kosong. Padahal 4 penghuni kos itu sedang tergeletak di lantai. Dengan tubuh yang kaku, mata terbuka lebar, dan suara yang keluar dari tenggorokan mereka. Bukan suara manusia. Bau anyir dan lembab memenuhi udara. Dan yang paling tidak bisa aku lupakan bukan saat mereka kesurupan, tapi saat salah satu dari mereka menyebut namaku, padahal aku belum pernah bertemu mereka sebelumnya. Selamat malam para penghuni ruang cerita. Di tempat ini kita tidak hanya mendengar cerita, tetapi kita akan merasakannya. Jadi, siapkan diri kalian. Karena setelah cerita ini selesai, mungkin kalian akan mulai melihat sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kalian sadari. Masuklah jika berani mendengar ceritanya. Aku tinggal di sebuah desa yang cukup padat di pinggiran kota. Lingkungannya sederhana, dengan jalan sempit yang hanya cukup dilewati satu mobil. Di setiap sudut gang, lampu kuning redup menggantung, seringkali berkedip seperti kelelahan menerangi malam. Di RT tempatku tinggal, ada satu bangunan tua yang selalu membuat bulu kuduk meremang. Sebuah kos-kosan putri 2 lantai, berdinding kusam dengan cat yang sudah mengelupas sana-sini. Bangunan itu berdiri di ujung gang, dekat area yang dulunya adalah kebun kosong dan pohon-pohon besar yang sekarang tinggal sisa-sisa batangnya. Kos itu sudah ada sejak aku kecil. Dulu katanya rumah keluarga, tapi entah sejak kapan berubah menjadi kos. Penjaga kosnya seorang perempuan paruh baya. Wajahnya selalu terlihat lelah, matanya cekung dan jarang sekali tersenyum. Setiap malam, suasana di sekitar kos itu terasa berbeda. Lebih dingin, lebih sunyi, seolah suara dari luar tidak berani masuk terlalu jauh. Bahkan anjing-anjing liar di sekitar kampung pun jarang mendekat ke sana. Malam itu aku sedang berada di balai RT bersama beberapa warga. Kami biasa berkumpul sambil ngobrol ringan, ditemani kopi dan suara jangkrik. Udara malam terasa lembab. Angin bergerak pelan, membawa bau tanah basah dari arah kebun belakang. Sekitar pukul 10 malam, suasana mulai terasa aneh. Angin tiba-tiba berhenti. Suara jangkrik yang tadi ramai mendadak hilang. Hening, terlalu hening. Seolah sesuatu sedang menunggu. Beberapa menit kemudian, terdengar suara langkah kaki cepat dari arah ujung gang. Langkah yang tergesa-gesa, berat dan tidak teratur. Semua orang menoleh. Penjaga kos itu muncul dengan wajah pucat, keringat bercucuran. Nafasnya terengah-engah seperti habis berlari jauh. Matanya terlihat panik, tangannya gemetar. Dan sebelum dia sempat duduk, dia langsung menunjuk ke arah kos. Aku bisa melihat dari sorot matanya, sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi. Tanpa banyak pikir, aku dan beberapa warga langsung berdiri. Kami berjalan cepat menuju kos itu. Semakin dekat ke lokasi, udara terasa semakin dingin. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang menusuk seperti masuk ke dalam tulang. Lampu depan kos menyala redup, cahayanya berkedip pelan, menciptakan bayangan yang bergerak di dinding. Pintu kos terbuka, padahal angin malam tidak cukup kuat untuk menggerakkannya. Begitu kami masuk, bau aneh langsung menyambut. Bau lembab, campur sesuatu yang amis, seperti darah yang sudah lama. Dari lantai 2 terdengar suara. Suara benturan, berulang, dan keras. Dan di sela-sela itu terdengar suara seperti orang tertawa.
tapi tidak wajar. Nada suaranya patah-patah, terlalu dalam, seperti keluar dari tenggorokan yang bukan milik manusia. Kami naik tangga, setiap langkah terasa berat. Kayu tangga berderit pelan, seolah memperingatkan untuk tidak melanjutkan. Semakin ke atas, suara itu semakin jelas. Benturan diikuti suara tubuh menghantam lantai. Sesampainya di lantai 2, pemandangan yang kulihat membuat jantungku seakan berhenti. 4 perempuan tergeletak di lantai kamar. Tubuh mereka kejang, tangan mereka mencakar-cakar lantai. Salah satu dari mereka, kepalanya membentur lantai berulang kali. Keras, tanpa rasa sakit. Matanya terbuka lebar, tapi tidak melihat apa-apa. Yang lain tertawa, tapi suaranya bukan suara tawa manusia. Lebih seperti suara yang dipaksa keluar, serak dan dalam. Aku dan warga lain langsung berusaha menahan mereka, tapi tenaga mereka tidak masuk akal. Tubuh mereka kecil, bisa melawan beberapa orang dewasa sekaligus. Tanganku terasa sakit saat mencoba menahan salah satu dari mereka. Seolah aku sedang menahan sesuatu yang bukan manusia. Saat kami berusaha menahan mereka, lampu kamar tiba-tiba mati. Gelap total. Hanya cahaya dari luar yang sedikit masuk. Dan di dalam gelap itu, suara berubah. Bukan lagi 4 orang, tapi lebih banyak. Bisikan mulai terdengar, pelan, dekat, seolah tepat di telinga. Suara itu berulang-ulang, tidak jelas, tapi terasa marah. Udara semakin dingin, nafas terasa berat, dan saat lampu kembali menyala, posisi mereka berubah. Keempat perempuan itu sudah berdiri, menghadap ke arah kami dengan kepala miring. Dan perlahan, senyum muncul di wajah mereka. Senyum yang terlalu lebar, tidak wajar, seolah wajah mereka dipaksa untuk tersenyum. Saat itu, kami benar-benar merasa tidak sendirian di ruangan itu. Posisi mereka yang berdiri serempak itu benar-benar tidak manusiawi. Tubuh mereka kaku, tidak bergerak, hanya kepala yang perlahan miring ke sisi yang sama. Mata mereka terbuka lebar, tanpa berkedip. Tatapan kosong, tapi terasa menekat. Seolah bukan mereka yang melihat kami, melainkan sesuatu dari balik mata itu. Aku bisa merasakan jantungku berdetak sangat cepat. Telapak tanganku mulai dingin dan berkeringat. Udara di dalam kamar itu semakin berat, sulit bernafas. Lalu, secara bersamaan, keempatnya mulai bergerak. Bukan berjalan, tapi seperti ditarik. Kaki mereka menyeret lantai, menghasilkan suara gesekan pelan yang terasa seperti menggores saraf. Kami mundur tanpa sadar. Dan saat itu, salah satu dari mereka tiba-tiba melompat ke arah kami. Gerakannya cepat, terlalu cepat. Tubuhnya menghantam salah satu warga hingga jatuh. Aku langsung menahan tubuhnya. Tapi lagi-lagi, tenaganya tidak masuk akal. Dia meronta. Tangannya berusaha mencakar wajahku. Kuku-kukunya terasa tajam dan dingin. Sementara itu, 3 lainnya mulai tertawa. Tawa yang sama, serempak, menggema di ruangan sempit itu. Saat aku berusaha menahan salah satu dari mereka, kepalanya tiba-tiba menoleh ke arahku. Pelan, sangat pelan, hingga matanya tepat menatapku. Dan saat itu mulutnya terbuka, lebar, terlalu lebar. Lalu suara itu keluar, bukan suara perempuan, bukan suara manusia, dalam, serak,
seperti dari tenggorokan yang kering dan tua. Tubuhku langsung membeku. Suara itu seolah mengenalku. Padahal aku belum pernah melihat mereka sebelumnya. Bulu kuduku berdiri, dan sebelum aku sempat bereaksi, dia tertawa, tepat di depan wajahku. Bau nafasnya busuk, seperti sesuatu yang sudah lama mati. Tiba-tiba pintu kamar tertutup dengan keras. Bantingannya menggema ke seluruh ruangan. Angin dingin berputar di dalam kamar, padahal semua jendela tertutup. Lampu kembali berkedip-kedip. Bayangan di dinding mulai bergerak, tidak sesuai dengan posisi tubuh kami. Ada bayangan lain, lebih besar, lebih tinggi, dan tidak memiliki bentuk yang jelas. Aku mencoba fokus, tapi setiap kali kulihat, bayangan itu seperti berubah posisi, seolah bergerak mengelilingi kami. Lalu suara langkah kaki terdengar dari luar kamar. Pelan, berat, menyeret. Padahal kami semua ada di dalam. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Lalu suara ketukan, satu kali, keras. Semua orang terdiam, tidak ada yang berani bergerak. Dan ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih pelan, tapi lebih dekat. Seolah bukan dari pintu itu lagi, melainkan dari dalam dinding. Di tengah kekacauan itu, beberapa warga mulai membaca doa dengan suara keras. Awalnya pelan, lalu semakin lantang. Suara doa itu menggema, bercampur dengan tawa dan jeritan. Aku ikut memejamkan mata, berusaha menenangkan diri, sambil tetap menahan tubuh yang terus meronta di tanganku. Perlahan suasana mulai berubah. Tawa mereka mulai tidak stabil. Gerakan mereka semakin liar, seolah sesuatu di dalam tubuh mereka merasa terganggu. Salah satu dari mereka menjerit keras, suaranya melengking menusuk telinga. Tubuhnya melengkung ke belakang, tidak wajar. Tangannya mencengkram udara, seolah mencoba meraih sesuatu yang tidak terlihat. Lalu dari mulutnya keluar suara, bukan kata-kata yang jelas, tapi seperti bahasa yang asing, cepat, berulang, dan penuh kemarahan. Suara gaduh itu rupanya menarik perhatian warga lain. Langkah kaki terdengar naik ke lantai 2. Semakin banyak orang masuk ke kamar. Ruangan menjadi penuh. Beberapa membantu menahan tubuh para perempuan itu. Yang lain ikut membaca doa. Suasana berubah menjadi semakin tegang, tapi juga lebih kuat. Energi di ruangan itu terasa bertabrakan antara sesuatu yang gelap dan sesuatu yang mencoba mengusirnya. Tapi justru di saat itu lampu mati lagi, dan dari sudut ruangan terdengar suara lain. Suara yang belum pernah kami dengar sejak tadi. Tangisan, pelan, seperti anak kecil, tapi terasa sangat dekat. Aku membuka mata, meski gelap. Entah kenapa aku merasa tidak sendirian di dekatku. Bukan hanya orang-orang yang ada di kamar itu, tapi ada sesuatu yang lain. Perlahan lampu kembali menyala. Dan saat itu aku melihat sesuatu di sudut ruangan. Sebuah bayangan lebih pekat dari yang lain. Berdiri diam, tidak bergerak, tapi jelas ada. Aku tidak bisa melihat bentuknya dengan jelas, tapi aku tahu itu bukan manusia. Dan salah satu warga mulai membaca doa lebih keras. Bayangan itu perlahan bergerak, mendekat tanpa suara, tanpa langkah, hanya berpindah. Dan di saat bersamaan keempat perempuan itu berteriak serempak. Suaranya menyatu, menggema, dan penuh rasa sakit. Di tengah kekacauan itu, salah satu warga yang lebih tua mulai melakukan sesuatu. Gerakannya berbeda,
lebih tenang, lebih terarah. Tangannya bergerak perlahan di udara, seolah merasakan sesuatu yang tidak terlihat. Lalu dia berhenti, menghadap ke arah lantai, tepat di tengah kamar. Ekspresinya berubah, wajahnya menegang, dan tanpa suara dia menunjuk ke lantai itu. Seolah disitulah sumber semua ini. Saat itu perasaanku langsung tidak enak, karena aku mulai menyadari semua ini bukan sekedar kesurupan biasa. Ada sesuatu di tempat itu, sesuatu yang sudah lama terikat dan sekarang terbangun. Tatapan semua orang mulai mengarah ke satu titik, lantai kamar itu, bagian tengah, tempat yang ditunjuk oleh warga yang lebih tua tadi. Aku memperhatikan lebih jelas. Awalnya tidak terlihat apa-apa, hanya lantai biasa dengan keramik kusam yang sudah retak di beberapa bagian. Tapi semakin aku menatap, ada sesuatu yang janggal. Satu bagian terlihat sedikit berbeda, seperti pernah dibongkar. Udara di sekitar titik itu terasa lebih dingin dibanding bagian lain. Dan entah kenapa, aroma tanah basah semakin kuat dari sana, seolah ada sesuatu di bawahnya. Sesaat kemudian, salah satu perempuan yang kesurupan itu tiba-tiba berhenti meronta. Tubuhnya kaku, lalu perlahan kepalanya menoleh, bukan ke kami, tapi ke arah lantai itu. Diikuti oleh 3 lainnya, serempak. 4 pasang mata kosong itu menatap satu titik yang sama. Dan secara bersamaan, mereka mulai tertawa, pelan, dalam, dan penuh arti. Seolah mereka sedang menertawakan sesuatu yang kami tidak tahu. Tiba-tiba keempat jatuh bersamaan, menghantam lantai dengan keras. Tubuh mereka bergetar hebat. Lalu gerakan mereka berubah, bukan lagi seperti orang kesurupan biasa, tapi seperti sesuatu yang mencoba keluar dari tubuh mereka. Punggung mereka melengkung tinggi, tangan dan kaki mereka kaku, dan perlahan mulut mereka terbuka, lebih lebar dari sebelumnya. Dari dalam tenggorokan mereka keluar suara, bukan satu, tapi banyak, bercampur, seperti beberapa suara berbicara bersamaan. Cepat, tidak jelas, tapi penuh emosi, marah, kesal, dan lapar. Aku merasakan tekanan di dada semakin kuat, seolah udara di ruangan itu mulai menekan dari segala arah. Lampu kembali berkedip, sekali, 2 kali, lalu mati. Namun kali ini, kegelapan tidak sepenuhnya gelap. Ada sesuatu yang terlihat di sudut ruangan. Bayangan itu sekarang lebih jelas, lebih pekat, dan perlahan membentuk sosok. Tinggi, kurang lebih setinggi pintu. Tubuhnya besar, tidak proporsional. Lengannya panjang, menjuntai hampir menyentuh lantai, dan wajahnya kosong, seperti tidak memiliki bentuk yang tetap. Kadang terlihat seperti manusia, kadang hanya seperti kabut hitam yang bergerak. Aku tidak bisa mengalihkan pandangan. Sosok itu perlahan menoleh ke arah kami. Dan saat itu suhu ruangan turun drastis. Dingin yang luar biasa, seolah kami berada di dalam ruang tanpa udara. Keempat perempuan itu tiba-tiba bangkit lagi, tapi kali ini gerakan mereka sinkron, seperti dikendalikan oleh satu hal yang sama. Mereka berdiri mengelilingi titik di lantai itu,
Lalu secara perlahan kepala mereka menengadah, mulut terbuka, dan suara itu keluar lagi. Lebih keras, lebih jelas. Jeritan panjang yang bercampur tawa. Sementara itu, sosok hitam mulai bergerak, mendekat. Langkahnya tidak terdengar, tapi setiap pergerakannya terasa di udara. Seolah ruang itu ikut bergeser. Beberapa warga mulai goyah. Ada yang mundur, ada yang hampir jatuh. Tapi doa tetap terdengar, semakin keras, semakin kuat. Aku ikut menguatkan diri. Meski rasa takut itu sudah hampir melumpuhkan tubuhku. Warga yang lebih tua tadi maju ke depan. Langkahnya pelan, tapi mantap. Dia berdiri tepat di antara kami dan sosok itu. Tangannya terangkat, dan dia mulai membaca doa dengan suara yang jauh lebih lantang. Getaran suaranya terasa berbeda, lebih dalam dan lebih kuat. Seolah bukan hanya suara manusia biasa. Dan saat itu reaksi langsung terjadi. Keempat perempuan itu menjerit keras. Tubuh mereka kembali kejang. Sementara sosok hitam itu berhenti, seolah tertahan. Udara di ruangan itu bergetar, seperti ada tekanan yang saling bertabrakan. Doa semakin keras. Semua warga ikut bersuara, bersamaan, menggema di seluruh ruangan. Dan perlahan, sosok itu mulai berubah. Tubuhnya bergetar, bentuknya tidak stabil, seperti kabut yang tertiup angin. Di tengah proses itu, lantai yang tadi ditunjuk tiba-tiba retak. Suara retakan terdengar jelas. Semua orang terkejut. Retakan itu melebar, dan dari celah itu keluar sesuatu. Bukan benda, tapi bau. Bau busuk yang sangat menyengat, seperti bangkai yang sudah lama terkubur. Dan saat retakan itu semakin besar, aku melihat sesuatu di dalamnya. Gelap, tapi ada bentuk, seperti tulang. Dan saat itu semua menjadi jelas. Tempat itu bukan sekedar lantai, tapi penutup. Penutup sesuatu yang dikubur, sesuatu yang tidak pernah seharusnya ada di sana. Sesuatu yang terjebak dan marah. Doa semakin keras, sosok hitam itu semakin melemah. Bentuknya mulai memudar. Jeritan dari keempat perempuan itu berubah menjadi tangisan. Tubuh mereka perlahan jatuh, satu persatu. Hingga akhirnya semuanya terdiam. Lampu kembali menyala normal. Udara perlahan terasa lebih ringan. Dingin mulai hilang. Sosok itu menghilang tanpa sisa. Keempat perempuan itu mulai sadar. Tubuh mereka lemas. Wajah mereka pucat. Tidak ada yang mengingat apa yang terjadi. Semua terlihat normal kembali, tapi tidak dengan ruangan itu. Lantai yang retak masih terbuka, dan bau itu masih ada. Warga mulai membongkar bagian itu, dan apa yang ditemukan di dalamnya membuat semua orang terdiam. Kerangka manusia terkubur tepat di bawah kamar itu. Tidak ada yang tahu sejak kapan. Tidak ada yang tahu siapa. Tapi satu hal yang pasti, kos itu dibangun di atas sesuatu yang seharusnya tidak pernah diganggu. Beberapa hari setelah kejadian itu, kos tersebut akhirnya dikosongkan. Tidak ada yang berani tinggal di sana lagi. Pemiliknya pun menghilang, seolah tidak ingin terlibat. Aku mencoba melupakan kejadian itu,
berusaha menganggap semuanya sudah selesai. Sampai suatu malam, aku terbangun karena suara langkah kaki pelan dari dalam rumah. Aku mencoba berpikir itu hanya perasaan, tapi suara itu semakin jelas, mendekat, lalu berhenti tepat di depan kamarku. Dan saat itu aku mencium bau yang sama, bau lembab dan busuk. Persis seperti di kos itu. Tubuhku langsung kaku. Aku tidak berani bergerak, tidak berani membuka mata. Dan di tengah keheningan itu, aku mendengar sesuatu. Bisikan, sangat pelan, tepat di dekat telingaku. Seolah seseorang berada di sampingku. Dan yang membuatku tidak pernah bisa melupakan malam itu, bisikan itu menyebut namaku.